Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima renungan pagi. Kita satu di dalam doa. Tuhan, betapa baiknya Engkau terhadap hidup kami. Engkau selalu menyertai, memberikan berkat dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana hari ini. Kami mau mendengar, menerima sabda firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami dan menjadikan firman yang kami dengar pada pagi ini sebagai rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu berani mengakui kelemahan. 1 Korintus 15 ayat 9 berkata demikian, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan aku tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah." Nah, saudaraku, adalah pekerjaan yang paling mudah untuk melihat kelemahan atau kekurangan orang lain. Bila kita diminta untuk menyebutkan kesalahan orang lain dengan sangat fasih, kita mampu menyebutkannya dari A sampai Z. Bahkan kalau bisa kita tambahi dengan bumbu-bumbu. Sedangkan untuk mengakui kesalahan kita, maka tidak semua orang mau melakukannya. Lebih-lebih bagi seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Semakin tinggi posisi, semakin sulit mengakui kekurangan atau kesalahannya atau kelemahannya karena merasa gengsi dan takut hal itu akan merusak reputasinya. Namun Rasul Paulus dalam surat-suratnya tidak pernah merasa malu untuk menyatakan penyesalannya dan bersaksi tentang pertobatannya. Dengan jujur ia mengaku bahwa sebelum bertemu Yesus secara pribadi, dia adalah orang yang paling berdosa karena telah menghujat Allah dan menganiaya jemaat, sebab pernah ia katakan sebagai berikut, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." 1 Timotius 1 ayat 13. Bahkan ia pun merasa bahwa dirinya yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. 1 Korintus 15 ayat 9. Nah, saudara, Paulus dengan berani mengakui segala kelemahan dan kesalahannya. Ia tidak malu mengakui dosanya, padahal ia adalah seorang yang besar, mendirikan banyak gereja, dan ia adalah misionaris yang terkenal. Inilah kekuatan Paulus yang selalu menyadari kelemahannya. Ia semakin mendorongnya untuk terus bersikap positif, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, saudara, mengakui kesalahan dan kekurangan memang terkadang bisa berakibat fatal. Tetapi bila pengakuan itu dilakukan dengan tulus dan disertai kesungguhan untuk berubah dan berusaha untuk lebih baik lagi, hal itu akan membuat seseorang merasa direndahkan. Tetapi justru akan membuatnya lebih dihargai dan dijadikan teladan oleh orang lain. Jadi saudaraku, sekali lagi, kalau kita mengakui kelemahan kita, hal itu tidak akan membuat seseorang merasa direndahkan, tetapi malah justru membuatnya lebih dihargai dan dijadikan teladan oleh orang lain. Saya tutup dengan kalimat ini, seseorang yang berjiwa besar berarti mengakui kelemahan dan kesalahannya. Amin. Tuhan, hamba-Mu Rasul Paulus adalah seorang rasul yang besar. Dia membuka jemaat di mana-mana, memenangkan banyak jiwa tak terhitung lagi.
Namun, walaupun ia mempunyai suatu reputasi yang luar biasa hebatnya, dia malah mengakui kelemahan-kelemahannya. Dan dengan kelemahan-kelemahan inilah malah dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia mendapatkan anugerah yang begitu besar. Ajar kami tidak meninggikan ataupun menyombongkan diri dengan kebolehan kami. Ajar kami dengan tulus ikhlas mengakui siapa diri kami ini sebetulnya. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan, dosa, kesalahan. Ampunilah kami Tuhan. Dengan anugerah dan berkat-Mu, kami boleh ada semata-mata bukan karena kekuatan kami, tetapi itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Ajar kami merendahkan diri senantiasa di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan gembalakan kami, bawalah kami ke rumput yang hijau, karena air yang segar adanya. Terima kasih banyak Bapa. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.